Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Ya, terima kasih. Anak Bapak semuanya, apa kabar? Ya, alhamdulillah hari ini kita diberi keadaan sehat walafiat. Kalau tubuh kita sehat, kita akan mudah untuk menimba ilmu dan menuntut ilmu ya. Jadi sebelum kita masuki materi kita pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu kepada anak Bapak Adam untuk memimpinkan ke depan membaca doa sebelum belajar. Silakan Adam ke depan sini. Ya. Siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk. Baiklah, itulah doa kita pada hari ini, doa sebelum belajar. Semoga apapun yang kita belajar pada hari ini, apapun yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, untuk selanjutnya itu seperti biasa kita akan pembiasaan religius, yaitu membacakan surat ayat-ayat pendek. Jadi kemarin kita telah membacakan surat ayat pendek Al-Falaq, sebelumnya lagi ada Al-Ma'un. Sekarang kita minta membaca surat ayat pendek, surat An-Nas ya, Qul a'udzu birabbinas. Ya, kita mulai ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim dulu ya. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembiasaan nasionalisme. Jadi kepada anak-anak semua kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya ya. Jadi kepada anak Bapak Leha untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Pada anak Leha, persilahkan. Yuk. Hiduplah Indonesia, satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
pembiasaan kita yang pertama, kita tidak lupa sebelum belajar membaca doa, dan seterusnya pembiasaan religius, yaitu pembacaan surah-surah ayat pendek. Terus kita lanjutkan dengan pembiasaan nasionalisme, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak semua, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran pada anak-anak semua. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Siapa? Ripka. Keterangannya apa? Sakit atau kenapa? Ada mengirim surat? Tidak. Terus ada pernah pemberitahuan kepada guru kelasnya? Tidak ada juga? Tidak. Ini Bapak pesankan kepada anak semua, apabila kita tidak hadir, apabila kita tidak mengikuti pelajaran kita pada hari ini, tolong memberi keterangan sejenis surat ya, atau diberitahukan kepada guru bersangkutan untuk memasuki materi pelajaran pada hari ini. Ya, dengar semuanya? Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memasuki pelajaran atau materi kita pada hari ini, Bapak mau tanya, pelajaran kita sudah minggu belakang, yaitu mengenai tajwid pembacaan surah Al-Ma'un. Anak-anak semua, apakah ada yang masih ingat tajwidnya masalah apa? Tentang apa? Izhar? Izhar Safawi. Terus yang kedua? Ikhfa Safawi. Alhamdulillah, karena anak-anak Bapak semuanya masih ingat pelajaran kita sebelumnya. Bapak jelaskan di sini bahwa setelah anak-anak semuanya mempelajari pada hari ini, yaitu anak-anak semuanya mampu memahami makna ya dari bacaan surah Al-Ma'unnya nanti ya. Yaitu Bapak jelaskan bahwa kata Al-Ma'un ini diambil dari kata terdapat pada ayat yang terakhir dan artinya barang-barang yang berguna. Ya. Jadi surah Al-Ma'un ini adalah surah yang ke-107 ya dalam urutan Al-Quran. Jadi surah Al-Ma'un ini yaitu terdiri 7 ayat. Baik anak-anak semuanya, materi kita pada hari ini yaitu membaca surah Al-Ma'un dengan fasih, terus menulis surah Al-Ma'un, dan selanjutnya itu menghafal surah Al-Ma'un, dan yang terakhir adalah kandungan surah Al-Ma'un. Nanti Bapak memperlihatkan surah atau ayat surah Al-Ma'un, nanti anak-anak semuanya akan membacanya dengan secara bersama, yaitu dengan fasih. Ya, nanti Bapak buka, ini adalah surah Al-Ma'un. Jadi semuanya harus membaca surah Al-Ma'un dengan fasih ya. Ayo kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, perhatikan anak-anak semuanya. Ya, terima kasih anak-anak semuanya telah membaca surah Al-Ma'un dengan serempak. Baik anak-anak semuanya, anak-anak semua perhatikan depan bahwa
ini adalah beberapa arti dari surah Al-Maun, yaitu ada 7 ya. Di sini yang pertama yaitu tahukah kamu yang mendustakan agama. Jadi Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, karena tetapi di sini memberi pertanyaan itu sebagai pancingan menjelaskan kepada manusia siapakah orang yang mendustakan agama. Ya. Terus yang kedua, maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Ya. Jadi ayat kedua sini artinya menjelaskan orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardi anak yatim. Ya. Jadi anak-anak semua harus tahu bahwa menghardi itu apa. Ya, maksudnya apa dari menghardi? Jadi menghardi ini adalah salah satu membentak atau menyakiti perasaan anak yatim. Anak-anak semua pernah ketemu anak yatim? Pernah. Anak yatim itu tidak mempunyai ayah, ya. Nanti kamu jika ketemu anak yatim, janganlah kalian menyakiti atau melukai perasaan anak yatim, ya. Ini adalah salah satu mendustakan agama. Yang ketiga di sini artinya dan tidak mendorong memberi makanan orang miskin, ya. Jadi Allah menjelaskan ciri orang mendustakan agama. Di sini orang yang tidak menganjurkan memberi makanan kepada orang miskin. Artinya makanannya itu dilahap sendiri, tapi tidak memikirkan orang miskin yang tidak mempunyai Yang selanjutnya itu nomor 4, maka celakalah orang-orang sholat, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka celakalah bagi orang yang sholat. Ini bermakna bahwa orang yang sholat tidak semerta-merta akan selamat di akhirat kelak, ya. Jadi orang yang sholat akan celaka jika melakukan pendustaan agama, atau bisa dikatakan itu nomor 5, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi Allah berfirman bahwa orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi lalai di sini maknanya luas, ya. Bisa dikatakan lalai dalam waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Siapa di sini yang menunda sholat? Tidak ada kan? Ada yang menunda, ya. Untuk lain kali tidak boleh menunda-menundakan waktu sholat, ya. Terus kemudian lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dalam ketentuan sholat, ya. Di sini tidak mencontohkan suri tauladan kita, yaitu jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang celaka adalah orang-orang yang berbuat ria, ya. Perhatikan semuanya. Ria di sini artinya ingin melihat orang lain, ya, ditontonkan amal kebaikannya, ya. Jadi maksud di sini ingin dipuji orang lain. Kita berbuat baik, kita sedekah, kita sholat, tapi minta dipuji orang lain. Ini adalah termasuk orang yang ria. Terus yang selanjutnya yaitu enggan memberikan bantuan. Di sini disebut bahwa orang yang celaka dalam artinya di sini itu orang yang enggan menolong dan memberikan barang yang berguna. Artinya dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalangi untuk orang lain memberi bantuan atau pertolongan. Jadi di sini adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama, seperti yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Jadi ini adalah salah satu orang yang mendustakan agama. Ya, tentu saja orang yang mendustakan agama ini adalah pasti akan celaka. Semuanya, apakah masih semangat? Ya, kalau masih, Bapak minta tepuk semangatnya dulu, ya. Tepuk semangat.
Biar tidak ngantuk, gimana Bapak memberikan ice breaking ya? Nanti ice breakingnya buka mulut tertawa 3 kali, hahaha ya. Ingat semuanya? Ya, ayo Bapak mulai ice breakingnya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Iya. Sampaikan yaitu tentang surah Al-Maun dan serta terjemahannya, maknanya. Dari setelah Bapak sampaikan materi pada hari ini, anak-anak ada yang perlu ditanyakan? Pak, tanya Pak. Iya, silakan Nafis untuk bertanya. Bertanya apa Nafis? Pak, ciri orang yang mendustakan agama sesuai dalam surat Al-Maun seperti apa? Iya Pak. Iya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk Nafis dulu. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari anak kita Nafis, yaitu pertanyaan tadi adalah ciri-ciri orang menghargai anak yatim. Dari pertanyaan anak Bapak Nafis tadi, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Iya, silakan Silva. Orang yang menghargai anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Iya, tepuk tangan untuk Silva. Ya, sangat bagus. Itulah jawaban dari anak Bapak Silva. Ya, ciri-ciri orang menghargai anak yatim itu seperti apa tadi? Tidak memberi makanan kepada anak yatim. Sangat bagus sekali ya. Di sini ada yang perlu pertanyakan lagi? Saya Pak. Iya, silakan Pak Is. Pak, jumlah ayat Al-Maun ada berapa ya Pak? Oh, pertanyaannya sangat bagus sekali, yaitu berapa jumlah ayat di surat Al-Maun. Pertanyaan dari anak Bapak Faiz, katanya berapa jumlah ayat yang ada di surat Al-Maun? Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Didit. 7 ayat. 7 ayat. Tepuk tangan dulu. Iya, yang bertanya, yang pertama bertanya anak Bapak Nafis, yang kedua dijawab oleh anak Bapak Silva, terus yang bertanya lagi anak Bapak Faiz, dijawab lagi oleh anak Bapak Abidin. Ternyata pertanyaan sangat bagus dan jawabannya benar sekali 100 ya. Tepuk tangan. Baiklah, di sini setelah Bapak memberikan materi, telah menyampaikan materi, nanti Bapak akan membagikan kelompok. Bapak cuma membagi 2 kelompok. Ya, di sini Bapak menggunakan model pembelajaran make and match, yaitu nanti Bapak akan membagikan kartu. Kartu itu satu dengan bacaan ayat pendek, yaitu surah Al-Maun. Yang satu kelompok itu adalah terjemahnya. Jadi nanti ya, kamu akan mencocokkan dari surah Al-Maun itu dengan artinya. Seandainya nomor 1, ara'aitallazi yukadzibu biddin, artinya tahukah kamu yang mendustakan agama? Nanti kamu akan mencocokkan dari surah Al-Maun ya, dengan terjemahannya. Kerja kelompok atau pembagian kelompok sudah Bapak bagikan 2 kelompok. Yang pertama ini adalah kelompok mandiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang ini adalah kelompok mandiri. Bapak ulangi lagi, kelompok mandiri, tolong tunjuk tangan ke atas semuanya. Ya, silakan turun. Ini adalah kelompok 2. Kelompok 2 ini adalah Bapak berikan nama kelompoknya itu nasionalisme. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah namanya kelompok nasionalisme. Bapak minta tunjuk tangan mana kelompok nasionalisme. Ya, terima kasih, turun. Ya, ini Bapak memberikan kelompok, memberikan tugas kepada kelompok masing-masing. Ya, ini Bapak ada potongan surat ayat pendek, yaitu surah Al-Maun. Ya, di sini ada dua macam. Ya,
Ini adalah surah ayat pendek Al-Ma'un, dan satu lagi sebelah kiri Bapak ini adalah terjemahannya. Nanti Bapak akan membagikan kelompok ini adalah bacaan surat ayat pendek, dan kelompok nasionalisme nanti Bapak akan memberikan terjemahannya, ya. Jadi sekarang Bapak bagi kelompok, nanti kamu akan mencocokkan dari surat ayat pendek itu dengan terjemahannya. Ya, silakan Bapak bagi kelompok. 1. Ya, tolong nanti perhatikan kamu cocokkan dari ayat-ayat pendeknya sama bacaan ayat pendeknya sama artinya. Apa tadi boleh? Ini adalah kelompok 1. Bapak akan membagikan isinya yaitu terjemahan dari bacaan ayat Al-Ma'un. Ya. Kan? Baik, itu tugasnya sudah Bapak berikan kepada anak-anak semuanya, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok nasionalisme dan kelompok apa tadi? Ya, mandiri. Silahkan Bapak hitung 1 sampai 3, kamu akan mencocokkan dari kartu yang Bapak berikan kepada kalian semua. Bapak hitung sampai 3, silakan kamu cari. 1, 2, 3. Cocok? Ya. Baiklah, itu tadi kuis kita kerja kelompok yang Bapak bagikan kelompok 2 kelompok, yaitu ada kelompok nasionalisme dengan kelompok mandiri. Itu tadi mencocokkan dari ayat sama dengan terjemahannya. Tapi alhamdulillah anak Bapak semuanya sudah pintar. Pencocokan dari surat ayat pendek dengan terjemahan itu sangat benar sekali, sesuai dengan terjemahannya sama ayatnya. Tepuk tangan semuanya. Baik, untuk selanjutnya itu Bapak minta untuk mempresentasikan dari hasil kelompoknya, yaitu pertama itu kelompok apa tadi? Nasionalisme sama kelompok mandiri. Jadi Bapak minta untuk mempresentasikan ke depan, yaitu yang pertama kelompok nasionalisme, ya, kepada anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Badiatun Nafisah. Saya perwakilan dari kelompok nasionalisme. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai surat Al-Ma'un, menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Di antaranya, 1. Suka menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia. 2. Orang yang enggan memberikan bantuan. Ya, tepuk tangan kelompok nasionalisme. Baiklah, itulah penampilan dari kelompok nasionalisme telah mempresentasikan hasil kelompoknya, yaitu diwakilkan oleh anak Bapak Nafis. Untuk selanjutnya yaitu kelompok mandiri untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Bapak minta 1 orang perwakilan ke depan membaca atau mempresentasikan hasil kerjanya. Bapak minta kepada anak Bapak Aura, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Perkenalkan, nama saya Aura Nurjana. Saya perwakilan dari kelompok mandiri. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai surat Al-Maun, juga menjelaskan ancaman terhadap orang-orang yang salah tetapi akan celaka orang-orang yang tersebut. Satu, orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Lalai di sini berarti salah yang tidak tepat waktu. Dua, orang yang ria ketika salat. Ria artinya berbuat baik bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingin memperoleh pujian dari orang lain. Tiga, orang yang merasa nyaman orang lain dengan barang yang bermanfaat. Materi kita cukup sampai di sini, tapi perlu Bapak beritahukan kepada anak semua. Anak-anak, apakah sudah paham tentang surah Al-Maun tadi ya? Sudah ya. Sudah mengerti artinya dan maknanya, sudah tahu? Sudah paham? Sudah. Ya, kalau sudah, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak ingat pelajaran selanjutnya itu tentang Asmaul Husna ya. Jadi Bapak ingatkan kepada anak-anak semua, telah sampai ke rumah tolong diulangi pelajarannya di rumah ya. Jangan lupa beribadah, jangan lupa jaga kesehatan ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.